Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah beralih dari kegagalan. Mengapa kita harus beralih dari kegagalan dan bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 18 mengatakan, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca keseluruhannya di dalam buku Lukas 15 ayat 1 hingga 32. Ini merupakan perumpamaan tentang anak yang hilang atau sesat. Apa yang terjadi? Sebuah ilustrasi. Tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Orang yang saat ini dianggap berjaya pun pasti pernah mengalami kegagalan. Ada orang zaman sekolah pernah gagal dalam ujian, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam mencari pasangan hidup. Jadi, jangan pernah menganggap diri sebagai satu-satunya orang yang sengsara karena seringkali gagal. Kita harus beralih dari kegagalan. Untuk beralih, kita perlu menyadari pertama-tama situasi, keadaan yang kita alami dan tidak berusaha menafikan diri dari keadaan itu. Kita boleh bangkit dengan memperbaiki dan mengatasi kegagalan itu. Bagaimana? Mari kita perhatikan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam perumpamaan anak yang hilang atau sesat, setelah dia sadar bahwa dia bersalah, dia berdosa kena meninggalkan rumah bapaknya, dia akhirnya sadar dan mahu beralih dari kegagalan. Apa yang dia lakukan? Dia tidak menafikan keadaannya yang sangat menyedihkan pada saat itu. Ayat 16, sampai untuk makan ampas saja tidak ada yang mahu memberi. Dia sadar keadaan orang upahan di rumah bapaknya jauh lebih baik dari keadaannya pada ketika itu. Dia sadar dirinya sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapaknya. Lalu memutuskan untuk kembali dan meminta ampun. Ayat 18. Dia siap. Anak itu bersedia untuk tidak disebut sebagai anak bila kembali. Dia rela menjadi hamba upahan bapaknya. Saat dia mengubah cara fikirnya, saat dia berusaha beralih dari kegagalan, dia memutuskan untuk beralih, menukar kegagalan itu pada sesuatu yang lebih baik. Hal-hal yang baik terjadi dalam dirinya. Saudara, ini yang terjadi bila mana dia membuat pilihan keputusan untuk beralih kepada kegagalan. Bapaknya tetap mengakuinya sebagai anak dan keadaannya pulih kembali. Saudara, bagaimana dengan kita? Kegagalan itu memang tidak menyenangkan, ianya menyakitkan. Tetapi janganlah kita terus membiarkan diri kita jatuh dan jatuh. Merasa bersedih, tidak mau berusaha, tidak mau mengubah keadaan dan takut mencoba hal positif membuat kita akan terus tenggelam dalam berbagai duka atau masalah. Apapun kegagalan kita saat ini, kita harus beralih demi kebaikan diri dan orang-orang yang mengasihi kita. Apalagi Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita. Untuk apa? Untuk meninggalkan kegagalan dan mencoba hal-hal baru yang positif, yang pastinya akan mengubah hidup kita. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh beralih dari kegagalan kepada kejayaan yang sebenarnya di dalam Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk mengubah kegagalan itu kepada kejayaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.